Halo semua, kita dari kelompok Millennials Growing House, kelompok 3 dari kelas C. Nah, di sini saya meriset tentang company profile Citraland. Nama perusahaannya PT Ciputra Development Tbk. Bidang bisnisnya PT Ciputra Development Tbk bergerak dalam bidang usaha pengembangan dan pembangunan, perdagangan jasa, dan industri. Empathy and define, permasalahan industrinya. Pertama, kami menemukan permasalahan industri dari sisi kebijakan saat ini kemudahan perizinan belum terasa. Terus kedua, sulitnya dalam pengurusan kredit kepemilikan rumah atau yang bisa dibilang KPR. Yang ketiga, proses perizinan yang mempunyai banyak tahapan serta tidak adanya kejelasan lama penyelesaian proses perizinan tersebut sehingga menghambat mereka untuk ikut mendukung target pemerintah dalam membangun perumahan sederhana yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Nah, terus ada permasalahan-permasalahan perusahaan yang dialami oleh PT Ciputra. Nah, perumahan yang aksesnya jauh dari perkotaan dan mall. Terus yang kedua, brand image Citraland yang terlihat mahal, elit, dan susah dijangkau. Terus yang ketiga, Citraland Utara belum banyak diketahui keberadaannya. Dan yang keempat, minimnya penerangan di malam hari untuk menuju aksesnya Citraland Utara. Yang kelima, kurangnya CCTV dalam komplek perumahan. Solusi yang kami berikan untuk Ciputra, yang pertama menambah fasilitas untuk kebutuhan primer ataupun sekunder. Yang kedua, membuat image Citraland yang merupakan kawasan untuk berbagai kalangan. Yang ketiga, menambah penerangan di daerah-daerah yang sepi. Yang keempat, menambah beberapa fasilitas-fasilitas umum di beberapa titik perumahan. Baru goal-nya, yang pertama dari sisi demografinya, Citraland Utara, di mana Citraland Utara menjanjikan sebuah pengalaman hunian terbaik untuk Anda dan keluarga. Dengan memadukan konsep modern, green, smart living, Citraland menghadirkan nuansa negeri Singapura di kota Surabaya. Dari segi geografisnya, Citraland Utara perumahan ini memang diperuntukkan sebagai kawasan hunian terpadu yang mempunyai fasilitas lengkap. Selanjutnya yaitu what do they need to do. Yang pertama, what do they see in the marketplace, yaitu melihat model dan desain bangunan pilihan. Yang kedua, melihat luas tanah dan luas bangunan. Selanjutnya ada what do they see others saying and doing. Yang pertama itu melihat orang lain kecewa dengan apa yang dikatakan karena hunian rumah yang dipilih tidak sesuai dengan ekspektasi karena finishing bangunnya memiliki kualitas yang kurang baik. Selanjutnya yaitu what do they see in their immediate environment, yaitu mereka melihat lingkungan bersih dan nyaman dan bebas dari banjir. Mereka juga melihat teman-teman tinggal di lingkungan yang nyaman dan teratur. Yang terakhir ada what do they watching and reading, yaitu melihat beberapa pameran properti dan melihat beberapa website dan marketplace properti. Selanjutnya yaitu what do they say, yaitu what have we heard them say. Perumahan Citraland merupakan kawasan perumahan elit, serta perumahan nyaman dan memiliki berbagai fasilitas penunjang. Selanjutnya itu what can we imagine them saying, yaitu perumahan yang memiliki kamar yang keamanan yang ketat, serta perumahan yang memiliki akses yang strategis. Selanjutnya yaitu ada what do they need to do, yang yaitu what do they need to do differently. Konsumen Citraland Utara akan menggunakan aplikasi yang menyediakan gambar perumahan termasuk lingkungan perumahan. Yang kedua itu what jobs do they want or need to get down. Konsumen dapat melihat secara langsung dengan datang ke lapangan atau office-office di daerah terdekat. Yang ketiga ada what decision do they need to make. Konsumen melihat prospek ke depan, apakah Citraland masuk ke dalam industri strategis atau tidak. Dan yang terakhir, how will we know they were successful, dengan konsep keamanan dan hunian yang nyaman membuat warga perumahan terasa aman. Dan selanjutnya yaitu what do they hear. Yang pertama itu what are they hearing others say, yaitu mereka mendengar kawasan perumahan eksklusif di kota Surabaya dan mereka mendengar Citraland sebagai Singapore of Surabaya. Selanjutnya itu what are they hearing second hand. Mereka mendengar perumahan Citraland Utara Surabaya dirancang dan dipersiapkan dengan matang untuk menjadi hunian yang lengkap dan nyaman bagi keluarga. Yang ketiga ada what are they hearing from
from friends, yaitu mereka mendengar perumahan Citraland mewah dan mahal, serta mereka mendengar perumahan Citraland rindang. Dan yang terakhir, what are they hearing from college? Mereka mendengar Citraland Utara sebagai perumahan modern. Next. Selanjutnya ada what do they think and feel, yakni pain. Yang pertama, what are they fear. Pertama, ada beberapa daerah yang menjadi kawasan terkenal dengan banjir. Yang kedua, jalan masuk utama yang sering menyebabkan kemacetan. Yang kedua, ada frustration, jalan komplek yang dapat diakses oleh non-warga Citraland yang menyebabkan banyak warga-warga yang merasa kelelahan dengan jumlah warga non-Citraland. Selanjutnya, jalan masuk yang begitu panjang untuk mengakses Citraland. Yang ketiga, jalan keluar masuk yang begitu banyak. Yang ketiga ada unsociety, minimnya privasi warga Citraland, dan yang terakhir kemungkinan jalan utama yang sering mengalami kemacetan akibat renovasi jalan. Yang kedua ada Jane, what are they want? Yang pertama, diperketat keamanan di daerah-daerah sepi atau rawan begal. Yang kedua, pencegahan daerah yang menjadi tempat rawan banjir. Yang ketiga, jalan masuk utama yang bebas macet, terutama jam-jam produktif. Apa yang mereka inginkan? Jalan komplek yang hanya khusus untuk warga Citraland, akses masuk perumahan yang singkat, dan pihak Citraland rajin merawat tanah kosong di Citraland. Next. Yang ketiga, hope. Lebih mengutamakan privasi untuk masyarakat di bidang keamanan dan lain-lainnya. Kekurangan jumlah kecelakaan di jalan yang sepi. Dan terakhir, kepedulian pada kualitas jalan agar dapat mengurangi jumlah kecelakaan. Yang keempat ada dreams yang diharapkan dari Citraland Utama, yakni lebih banyaknya fasilitas-fasilitas yang dapat dirasakan oleh warga Citraland, perawatan tanaman di dalam komplek yang lebih dirawat agar fasilitas dapat digunakan dengan maksimal. Yang terakhir, mendapatkan fasilitas yang tidak dimiliki oleh perumahan-perumahan lainnya atau yang bisa disebut eksklusivitas. Next. Selanjutnya ada define. Yang pertama dari user, memperhatikan permasalahan dan keinginan target market, khususnya kaum milenial yang di mana mereka memiliki budget sedikit akan tetapi membutuhkan bangunan yang luas dibandingkan halaman yang luas. Yang kedua ada insight, melakukan pemasaran dengan memberikan pengetahuan mengenai fasilitas yang didapatkan dengan harga yang relatif untuk merubah pandangan orang terhadap Citraland yang elit dan mewah. Sehingga target market Citraland Utara dapat tercapai yaitu kaum milenial. Yang terakhir ada needs, membutuhkan konsep rumah low budget dan paham dengan kebutuhan milenial untuk kedepannya. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan perusahaan keamanan untuk memasang CCTV dengan kualitas tinggi untuk daerah-daerah yang blind spot. Oke, selanjutnya ada idiat yang pertama. Di sini ada substitute, di mana kami di sini membuat sebuah konsep rumah tumbuh. Yang jenis rumah alternatif ini tuh bagi para millennials dengan limited budget dan juga memiliki keunggulan yang terletak pada fleksibilitasnya pada proses pembangunannya. Untuk selanjutnya ada combine. Nah, di sini kami memadukan antara rumah tumbuh dan juga perlengkapan yang serba multifungsional. Nah, di sini akan terciptanya sebuah great house. Dengan memadupadankan keduanya menjadi semakin memaksimalkan ruangan dalam bangunan yang akan dibangun yang ditambah dengan healthy lifestyle. Karena kita di sini akan memasang high ceiling level. Untuk yang ketiga ada adapt. Nah, dengan mengadaptasikan konsep perumahan millennials yang melihat dari sisi kebutuhan dan juga perilaku perkembangan zaman, yang dimana lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga membutuhkan lingkungan yang sehat dan juga nyaman. Nah, tren rumah tumbuh ini memberikan ruang yang lebih luas dan penghuni dapat berkreasi untuk menambah ruang sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhannya dari masing-masing. Oke, next. Selanjutnya ada modify. Nah,
Di sini kami akan menggunakan konsep rumah tumbuh yang sangat berorientasi kepada perencanaan di masa yang akan datang, dan hal ini juga dapat membuat pemilik rumah bisa mengekspresikan kebutuhan rumah seperti apa yang diinginkan untuk kedepannya. Nah, dengan konsep rumah tumbuh juga dapat mensiasati kerepotan saat dilaksanakannya renovasi rumah, dan juga akan tetap terasa nyaman karena telah disediakan beberapa tahapan-tahapan konsep pembangunan kedepannya. Selain menggunakan rumah tumbuh, desain interior di dalamnya pun juga memiliki beberapa manfaat, makanya disebut dengan multifungsional. Lalu selanjutnya ada put to other use. Nah, ini mengusung tema konsep baru dan menumbuhkan pemahaman yang baru dapat menimbulkan suatu market juga yang baru. Jadi juga menambahkan fasilitas umum kompleks untuk kegiatan bersama dan tempat yang nyaman juga. Untuk selanjutnya ada eliminate. Nah, di sini untuk fasilitas dalam kompleks seperti taman tuh bisa diubah menjadi disesuaikan dengan kondisi new normal pada saat ini. Jadi bagi beberapa orang yang membutuhkan working space agar mendapatkan fasilitas seperti perpustakaan kecil yang serbaguna yang juga dilengkapi dengan wifi. Nah, untuk selanjutnya dari arrange, pada konsep kali ini juga kami ingin merubah sedikit mengenai brand image dari Citraland. Mungkin saat ini Citraland itu dikenal sebagai Citra Utara, sudah dikenal sebagai kawasan yang elit atau susah dijangkau. Makanya Citra Utara itu sudah menyiapkan sebuah rumah yang siap huni dan jelas dengan kebutuhan pengguna rumah. Nah, makanya tetapi di sini kami akan lebih fokus terhadap kepuasan pengguna rumah untuk jangka waktu yang lebih panjang. Oke, next. Nah, di sini ada ideasi dari kita, prototipenya kita. Yang gambar pertama ini ada growing house dari kami. Ini ada before dan after-nya. Nah, untuk gambar yang kedua ada living room. Gambar yang ketiga ini juga ada working space yang bisa diganti kapanpun kebutuhan sesuai apakah dibutuhkan atau tidak itu bisa diganti. Lalu yang terakhir ini ada after growing house. Jadi mungkin akan bisa menjadi rumah seperti ini. Dan dari proyek kami bernama Millennials Growing House, Solution to a House with Limited Budget and Healthy Life. Nah, tahap pertama bangunan rumah tumbuh ini dengan memprioritaskan membangun ruang-ruang yang paling dibutuhkan. Kebutuhan ruang akan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Nah, untuk keunggulannya tersendiri juga terletak pada fleksibilitas dalam proses pembangunannya. Komposisinya juga mungkin ada high ceiling level, terus ruangan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, dan juga ruangan terbuka sekaligus juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu dan juga ruang makan sekaligus juga dapur. Nah, untuk selanjutnya juga dapat menambahkan komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, next. Nah, di sini kami menggunakan survei yang pertama dengan penyebaran kuesioner. Pertanyaan pertama mungkin, oke, next. Next. Nah, mungkin di sini kami juga sudah mendapatkan sebanyak 71 responden. Mungkin akan untuk mempersingkat waktu akan dijelaskan untuk analisisnya. Oke, next. Next. Ya, selanjutnya ini dari sisi wawancara kemarin, dan ini ada pertanyaan-pertanyaannya untuk hasilnya di slide selanjutnya, untuk hasil analisisnya. Next. Nah, analisis dari hasil survei dari pertanyaan kemarin itu adalah, jadi lebih dari 85% calon penghuni akan melakukan renovasi maupun penambahan ruang karena menyesuaikan dengan bangunan yang luas dan budget yang akan mereka keluarkan. Jika mereka memilih halaman luas, maka budget yang dikeluarkan akan lebih tinggi. Dan lebih dari 64% calon penghuni tertarik untuk membeli rumah tumbuh millennials dengan konsep healthy life, dan sisanya menjawab tertarik. Dan dari hasil survei juga mendapatkan 77% orang menyukai fleksibilitas dibandingkan praktis. Dan mengalami kepuasan tersendiri jika mereka melakukan proses bangunan sesuai dengan kemauan sendiri. Next. Nah, untuk kesimpulan hasil surveinya, banyak kaum milenials menyukai bangunan yang luas karena budget yang dikeluarkan untuk kedepannya lebih minim dan memanfaatkan fungsi bangunan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan juga kaum milenials lebih menikmati kreasi untuk merubah tata ruang rumah dalam penambahan ruangan.
karena dari mereka itu lebih menyukai proses dan lebih fleksibel. Sehingga growing house with limited budget and healthy lifestyle sangat cocok untuk menjawab permasalahan di mana sesuai dengan keunggulan rumah tumbuh yang terletak pada fleksibilitas dalam proses pembangunannya. Next. Sekian presentasi dari kelompok C3. Terima kasih.